Halo, aku Sisil. Selamat datang di channel Koklova. Kali ini aku mau bikin stik keju. Ini cocok banget jadi salah satu kue lebaran nanti. Rasanya ngeju dan ini renyah banget. Tonton videonya sampai selesai ya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. Sekarang kita bikin sama-sama ya. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskan bahan-bahannya. Pertama, masukkan keju parutnya. Kemudian masukkan telurnya. Selanjutnya masukkan garam. Kemudian yang terakhir masukkan margarinnya. Ini akan kita blender sampai benar-benar halus dan tercampur merata. Ini dia hasil blenderannya, benar-benar halus ya. Sekarang ini akan kita campurkan dengan bahan lainnya. Siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan bahan yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan tepung tapiokanya secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Sekarang aku akan uleni sebentar menggunakan tangan sampai adonan bisa dibentuk. Jika dirasa adonan kurang halus atau kurang lembut, boleh ditambahkan 1 sendok teh margarin atau secukupnya, lalu uleni kembali menggunakan tangan. Adonan yang aku buat sudah halus dan lembut, jadi aku tidak perlu menambahkan 1 sendok teh margarin lagi. Sekarang siapkan wadah berisi minyak goreng. Di sini aku pakai 5 wadah berukuran kecil. Lalu adonannya aku bagi menjadi 5 bagian seperti ini. Sekarang aku akan membagikan tips agar adonan stik kejunya nanti renyah dan matang sampai ke dalam. Jadi, ambil sedikit saja adonan. Ini kira-kira lebih kecil dari 1 butir kelereng. Kemudian kita pilin-pilin seperti ini menggunakan tangan sampai bentuknya menjadi seperti ini. Dibentuknya kurus-kurus seperti ini agar hasilnya renyah, kemudian di bagian ujungnya tidak terlalu runcing supaya tidak mudah patah. Ini nanti akan mengembang setelah digoreng ya. Kemudian kita taruh ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Ulangi cara yang sama sampai semua adonannya habis dibentuk, dan di sini kalian bisa minta bantuan suami dan juga anak-anak supaya cepat selesai dan bisa segera digoreng. Untuk tips keduanya, usahakan benar-benar terendam di dalam minyak goreng agar hasilnya mulus seperti ini. Karena kalau tidak terendam sempurna di dalam minyak goreng, akan retak-retak seperti ini. Sekarang kita akan mulai menggoreng. Tuangkan 1 cup adonan yang sudah dibentuk tadi ke dalam teflon atau wajan. Kemudian tambahkan sedikit lagi minyak goreng sampai semuanya tenggelam. Lalu nyalakan api kompor dan gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini akan kita biarkan sampai semua adonannya naik dan mengembang ke atas. Jangan diaduk-aduk. Kita tunggu sampai semuanya mengembang dan naik ke atas. Dan sudah agak sedikit ngeset atau nggak lembek lagi, baru kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Ini akan kita goreng sampai warnanya berubah menjadi putih sedikit kekuningan. Sesekali kita biarkan aja seperti ini, kemudian sesekali diaduk-aduk supaya matangnya merata. Kira-kira kalau warnanya sudah berubah seperti ini, kita angkat lalu kita tiriskan. Setelah ini matikan api kompor dan kita saring minyaknya supaya bersih kembali. Lalu minyak ini akan kita biarkan kurang lebih selama 10 menit agar minyak yang panas tadi berubah menjadi minyak yang hangat. Karena kalau kita menggorengnya di minyak yang sangat panas, maka stik kejunya akan retak-retak seperti ini.
Kemudian kalau bekas minyak untuk menggorengnya kalian biarkan kembali ke suhu ruang, artinya sudah tidak hangat lagi, maka minyak gorengnya sangat mudah sekali berbusa dan busanya sangat banyak seperti ini. Jadi sebaiknya cukup dibiarkan selama 10 menit sampai minyaknya hangat. Jangan sampai minyaknya kembali ke suhu ruang ya. Dan ini dia minyak yang sudah aku biarkan selama 10 menit. Sekarang aku akan tuangkan 2 cup stik kejunya. Ini akan aku sebar supaya stik kejunya tenggelam sempurna ke dalam minyaknya. Lalu nyalakan api kompornya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini tinggal kalian goreng seperti cara menggoreng sebelumnya. Jadi ini jangan diaduk dulu. Nanti kalau stik kejunya sudah mengembang dan naik semua ke atas dan sudah agak sedikit keras, baru boleh diaduk-aduk. Kemudian tunggu warnanya berubah menjadi agak kekuningan, baru diangkat dan ditiriskan. Sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kalian sudah cobain resep ini, kabari aku di kolom komentar ya. Supaya aku makin semangat lagi membagikan resep lainnya, jangan lupa nyalakan tombol lonceng, klik tombol subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.